105,1 Mugarur Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Jumpa lagi sama Pak Nur Mugarur Lover semuanya dalam acara ngobras ya, ngobrol santai. Dan pada pagi hari ini Pak Nur nggak ditemani siapa-siapa karena nggak janjian sama siapa-siapa ya, karena lupa ya, karena udah tua, udah lupa, jadi nggak janjian sama siapa-siapa. Dan pagi hari ini pagi yang sangat cerah, ini pagi kedua ya, kita akan mengikuti penilaian akhir semester ganjil ya. Mudah-mudahan kalian sudah siap semuanya, sudah belajar semuanya, sudah sarapan, sudah mandi, sudah wes pokoknya semangat lah Rek. Semangat untuk mengikuti PAS pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum sarapan, nah ini siap-siap ya, siap-siap akan mendapatkan teror. Terornya apa? Terornya wetenge kerucak-kerucuk protes ya. Aku kok belum dikasih sarapan dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Nur sendiri gimana? Kalau Pak Nur sendiri sarapannya rutin guys, rutin hanya sarapan air putih hangat gitu ya, air putih hangat. Oh, Pak Nur ini berarti menjaga kesehatan? Enggak juga, karena di rumah nggak ada apa-apa, adanya cuma air putih hangat saja. Jadi mau nggak mau juga harus sarapan itu aja. Oke guys, kali ini Pak Nur akan ini ya, akan menyampaikan tentang personal branding. Wah, ini rada keren nih kira. Iki boso apa ya iki? Personal branding ini boso apa ya? Pak Nur ini juga nggak tahu Rek. Tetapi Pak Nur membaca tadi pagi ya, yang namanya personal branding itu sangat penting guys, sangat penting ya. Apalagi bagi kalian yang masih pelajar ini dan masa depan kalian masih panjang. Nah, ini personal branding ini sangat diperlukan. Nah, oke guys, kita bahas ya, kita bahas. Nah, ini dari segi bahasanya ya. Dari segi bahasa, yang dinamakan personal branding itu adalah persepsi seseorang yang kamu bentuk terhadap dirimu dan apa yang bisa kamu tawarkan secara profesional saat ini serta di masa depan. Nah, ini kalau disederhanakan, yang namanya personal branding itu adalah kamu itu dikenal sebagai apa gitu loh ya. Ketika disebutkan namamu guys, ketika disebutkan namamu ya, misalnya namamu ini Pak Nur ambil contoh aja ya, Pak Nur ambil contoh aja supaya gampang dan insya Allah namanya ini nggak tersinggung ya. Misalnya disebut nama Amoy gitu kan. Nah, yang terbayang di dalam benak seseorang itu apa gitu loh ya. Nah, kalau Amoy ini banyak yang bilang ke Pak Nur, kalau disebut nama Amoy itu pasti yang terbayang di benak mereka itu adalah ceria. Nah, yang pertama ceria. Yang pertama ceria. Kemudian dia itu pintar bergaul, gitu kan, ramah, gitu kan. Dan yang pasti, yang pasti, karena namanya itu Amoy, Amara Gemoy, yang pasti dia itu gemoy, begitu. Jadi personal branding itu adalah orang lain melihat kita itu sebagai apa, ya, bagaimana, seperti itu. Nah, ketika disebutkan nama Amoy, yang terbayang adalah ceria, ya kan? Karena Amoy ini selalu ceria, guys. Nah, yang seperti itu dinamakan personal branding. Nah, personal branding ini kan untuk hal-hal yang positif. Tetapi apakah ada ya orang itu yang dikenal bukan positifnya, tetapi yang agak-agak negatifnya, gitu kan? Misalnya disebutkan satu nama, gitu kan ya. Ada yang menganggap dia itu malas, ada yang menganggap seseorang itu kurang percaya diri dan lain sebagainya. Tetapi yang akan Pak Nur bahas ini adalah personal branding yang positif gitu ya, yang positif, yang bisa membuat kita itu dikenal orang itu sebagai orang yang positif gitu ya. Oke, kemudian guys, personal branding ini akan mempengaruhi nilaimu selama seleksi hingga akhir kamu diputuskan untuk diterima atau tidak. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi orang lain menilai dirimu sebagai apa, itu tergantung apa yang kamu tampilkan kepada orang lain. tergantung kreativitasmu, tergantung kemampuanmu dan lain sebagainya. Nah,
personal branding ini bisa kamu tampakkan. Nah, ini ya, bisa kamu tampakkan di sosial media yang kamu miliki, misalnya seperti di Instagram, kemudian di YouTube, kemudian ada juga di TikTok dan lain sebagainya. Pernah Pak Nur ini melihat-lihat di Instagram itu ya, ada yang seorang pelajar ini, dia ini membranding dirinya ini luar biasa ya, karena apa, followernya ini begitu banyak. Dia itu seorang podcaster. Kalau dia itu apa namanya itu mengisi acaranya itu di podcastnya itu gitu loh ya, maksudnya ya, suaranya itu nggak bagus-bagus amat, tetapi banyak disukai oleh orang guys. Jadi galau-galau gitu ya, membahas tentang siapa diriku begitu kan, saat kau ditinggalkan misalnya, kemudian saat kamu sedang gabut misalnya. Nah, sampai-sampai Pak Nur ini kalau disebut nama itu gitu loh ya, kalau disebut nama itu pasti yang terbayang itu dia itu seorang podcaster. Nah, seperti itu dampak dari ketika kita memperkenalkan diri kita di sosial media kita guys. Nah, kemudian Pak Nur lihat di TikToknya, kemudian Pak Nur lihat juga di apa namanya itu channel podcast dia, itu memang luar biasa, banyak sekali yang suka gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dia akan dikenal sebagai seorang podcaster. Disebut nama A, yang terbayang di dalam benak orang adalah seorang podcaster. Nah, sekarang kita kembalikan ke diri kita sendiri guys. Kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita itu dikenal seseorang, nah, dikenal orang lain itu sebagai apa, kan begitu. Kalau belum terbayang apa-apa, berarti kita ini harus memperkenalkan diri kita supaya kita ini dikenal sebagai seorang yang bagaimana, seperti itu. Nah, di konten-konten Instagram itu banyak orang yang memperkenalkan diri gitu kan ya, memperkenalkan diri. Ada yang jadi MC, dia itu seorang presenter, dia itu seorang penjual minyak wangi, ada seorang pedagang, macam-macam. Begitu disebutkan namanya, maka yang akan terbayang itu adalah apa yang dia lakukan. Nah, seperti itu guys. Kemudian manfaat kita membranding diri kita ya gitu ya. Yang pertama guys, untuk menarik orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang menarik, pasti kita akan menjadi mudah gitu loh ya, akan menjadi mudah dikenal, karena ya menarik itu tadi. Kalau Pak Nur sebutkan nama Amoy gitu kan, menarik. Karena apa? Karena dia itu ceria, ya, ceria, pinter, nyerocos dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi orang akan mengenal Amoy, ya gitu ya, Amoy itu sebagai orang yang suka ngomong, asik, gitu kan. Nah, kemudian guys, yang kedua, otentik, gitu, asli, tidak diduplikasi oleh orang lain. Nah, ini yang sangat penting ya, yang sangat penting, karena antara satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda-beda tentunya ya. Kalau orang lain itu memperkenalkan diri sebagai A misalnya, sebagai pedagang misalnya, atau sebagai seorang kreator dan lain sebagainya. Nah, cari sesuatu yang berbeda sehingga kita itu menjadi otentik, begitu loh ya. Otentik itu asli, itulah dirimu, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah konsistensi. Moy sini Moy sini Moy. Nah, ini kebetulan Pak Nur ini sedang membicarakan Amoy. Nah, nih Mo, Rene Mo. Nah, ini guys, yang Pak Nur sebutkan tadi, iya, ini kita sedang membicarakan tentang personal branding. Lepas dulu biar enak. Jadi gini loh, Amoy, ya, Pak Nur ulang sedikit ya. Personal branding itu secara mudah, gampang-gampangan nih. Ketika disebut nama kita, yang terbayang
di pikiran Kayak orang itu, kayak apa? nah kita itu seperti apa. Nah ini kan sudah Pak Nur ulang-ulang ya, ketika kita ekskul, ketika Pak Nur itu masuk materi Pak ya. nah iya, ketika Pak Nur ini bertemu sama kamu, ayo Moy, kamu itu harus membranding dirimu, kamu itu pengen dikenal sebagai apa gitu kan. Nah oke, kalau Pak Nur nih menilai dirimu itu kan ceria, kan begitu kan, ceria, gemoy, kemudian cerdas, pinter, cuap-cuap, kan begitu kan. Sebenarnya apa sih yang pengen dikenal orang dari dirimu itu? Iya. Sebenarnya kamu tuh membranding dirimu itu sebagai apa sih, Moy? Ini bisa dibilang harapan saya ya Pak ya. Harapan saya tuh mau dikenal seperti apa untuk umum. Saya tuh pengen dikenal ya tuh Pak sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang dapat diandalkan, sebagai orang yang bisa dipercaya dan tanggung jawab. Itu Pak, saya pengen dikenal sebagai itu. Iya dong Pak ya, pastinya ya Pak ya, yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja, yang sampai orang itu membutuhkan saya. Saya tuh pengen saya tuh dibutuhkan orang Pak. Gitu. Jadi saya benar-benar berusaha semaksimal mungkin supaya saya bisa bermanfaat bagi orang lain, supaya nanti orang lain kalau ada apa-apa itu nyarinya saya Pak. Itu kan kelihatannya ya Pak, kalau misalnya ada yang nyari kita Pak, membutuhkan kita, itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya Pak ya. Untuk kita. Nah itu saya pengen jadi orang yang dilihat seperti itu. Dan sejauh ini, Moy, sejauh ini ya, banyak sekali video-videomu, bahkan di YouTube-nya Presentermu Garu atau di Instagram-nya Presentermu Garu Official, itu kan banyak sekali video-videomu itu. Yeah. Nah, sejauh mana kamu itu dikenal orang gitu loh ya? Sekarang orang itu manggil kamu itu apa? Misalnya ada orang ada orang yang belum kenal gitu kan, terus melihat kamu, barangkali pernah melihat Instagram atau YouTube-nya Presentermu Garu gitu ya, kamu itu dipanggil apa? Wah kalau ini tuh nggak sekali dua kali Pak. Saya tuh dipanggil tuh Amoy. Jadi waktu itu saya tuh pernah keluar dari Mugaru, maksudnya kayak keluar gerbang. Nah itu ada mbak-mbak atau ibu-ibu gitu masuk, manggil lagi nih Mbak Amoy gitu Pak. Iya loh. Terus ini beda hari lagi ya Pak ya, selang beberapa waktu, lama kok. Saya tuh di halamannya Mugaru ini mau keluar lagi beli pentol. Terus di parkiran itu orang kayak parkir biasa gitu Pak, duduk orang naik motor, ibu-ibu itu ada yang bilang Mbak Amoy gitu lagi Pak. Saya tuh gak tahu ya Pak itu orangnya sama atau enggak, tapi ya motornya beda ya. Oh iya. Dan kamu kenal enggak itu? Enggak Kenal ya? Enggak kenal. Saya kan jadi pengen kenalan kalau disapa kayak gitu Pak. Oh iya. Dan enggak sempat kenalan? Enggak sempat, karena kan waktu itu saya juga mau beli pentol, ini perut saya sudah teriak-teriak Pak. Iya, lebih penting pentolnya daripada kenalannya. Loh iya. Yang penting pentol dulu aja. Iya. Jadi gini loh, Amoy, kalau orang lain ya, orang lain itu melihat kamu itu memang seperti yang kamu tampakkan di dalam videomu itu. Itu artinya, Amoy, kamu itu sudah berhasil membranding dirimu gitu loh ya. Membranding dirimu, kamu itu sebagai podcaster, kemudian radio announcer, kemudian apa itu? Seorang voice over dan lain sebagainya. Itu kamu tuh udah berhasil. Terus apa sih yang pengen kamu capai ke depannya itu? Ini kan masih SMP kan? Nah, masih SMP. Nanti setelah lulus SMP, kamu ini apakah masih akan konsisten dengan jalanmu yang kamu tempuh selama ini, atau kamu itu ingin membranding dirimu itu udah beda dengan Amoy yang sekarang? Kalau saya ini dari saya yang SMP ya Pak ya. Tentunya ini dari perkiraan saya yang masih SMP. Ya saya masih pengen sediri saya yang sekarang Pak. Nanti kalau sudah besar, dari pandangan saya anak SMP ini, saya masih tetap menjadi Amoy yang ya kayak gini. Selama itu masih positif Pak. Selama itu masih positif ya kenapa enggak Pak? Karena saya juga melihat omong-omong terus podcast gini-gini tuh bidang saya. Saya suka, saya enjoy ngelakuin ini karena kan ya saya pengen nanti kalau saya sudah besar Pak, saya tuh dapat kerjaan yang kayak Pak Nur bilang, rasa main-main. Oh, rasa main-main? Rasa main-main, jadi kita nggak berat ngelakuinnya Pak. Jadi kayak sambil main-main, karena itu hobi, jadinya kita malah semangat terus-terusan. Tapi bonusnya dapat gaji gitu Pak. Padahal kita cuma main-main aja. Iya
Iya, nah kedepannya harapan saya sih ya gitu Pak. Semoga saya masih bisa seperti ini. Jalan yang saya ambil ya saya ikut alur aja Pak. Ikut alur aja. Iya, ikut alur aja. Semoga selama itu masih yang terbaik Pak. Selama itu masih dalam jalur yang berprestasi, jalur yang lurus, ya saya ikuti aja Pak. Oke. Dan kalau mamimu nih, mamimu itu kan melihat kamu itu kan jadi seperti ini kan ya. Iya. Mungkin mamimu itu juga mengenal kamu sekarang ini beda dengan kamu yang dulu gitu loh ya. Kamu yang sekarang kok seperti ini. Nah, dukungan mamimu, ya, dukungan mamimu dan keluarga besarmu, ya, besar. Itu seperti apa sih? Apakah mamimu ini bangga atau mendukung? Gimana? Wah, ini tuh mami dan keluarga saya ya Pak ya. Keluarga besar saya. Itu bener-bener support system Pak buat saya. Wah. Wah gila. Iya Pak bener. Saya tuh sampai pertama kali waktu itu saya lomba ya Pak ya. Saya lomba di share sama mami saya di grup keluarga besar. Iya. Keluarga besar ya Pak ya. Itu tuh responnya Pak, semangat, wah pinter ya, wah kok bisa jadi kayak gini. Sampai kakaknya mami saya tuh telepon mami. Iya. Kok bisa kayak gitu-gitu. Pokoknya support system Pak, apalagi mami tuh sampai apa ya Pak ya, kayak bukan pengorbanan sih, lebih ke rela untuk mengasih apa-apapun supaya bisa menunjang penampilan saya waktu lomba. Iya kayak gitu. Kayak mami saya tuh bener-bener support dan keluarga saya tuh juga support sampai kalau misalnya ini kalau kamu juara lagi, juara 1 ada hadiah gitu Pak. Makanya saya tuh dari kemarin tuh nyari lomba, kemudian ke sana ke sini ya saya penasaran apa sih hadiahnya itu. Gitu Pak. Jadi sangat amat support dan itu kan bisa menjadi motivasi ya Pak ya. Iya. Untuk saya, motivasi untuk saya agar lebih semangat lagi Pak. Gitu. Jadi saya sangat didukung nih Pak dalam bidang ini sama keluarga saya. Iya. Kalau Pak Nur nih, kalau Pak Nur itu menebak ya, hadiahnya itu sebenarnya sudah ada di dalam lemari dan itu dirahasiakan itu kan. Iya, warnanya kuning nih. Warnanya kuning. Apa itu Pak? Wes pokok itu Pak Nur pilih saja ya, warnanya kuning, bentuknya bunder. Bentuknya bunder. Bunder. Enggak bedak Pak. Bukan lah, bukan bedak lah kamu. Nih, kamu ini katanya pernah ini ya, pernah apa namanya itu guyonan sama mamimu kan ya. Aku ini loh pernah aku ini loh pengen cari ekskul yang lain, ikut yang lain gitu. Iya, benar. Nah, pernah gitu ya? Pernah. Itu serius itu? Iya serius. Terus gimana tanggapannya? Ini lucu banget Pak. Waktu itu kenaikan kelas 9. Iya. Itu saya tuh gudo mami. Saya tuh udah daftar loh Pak presenter, kenapa saya sudah ada. Iya. Cuman saya pengen tahu, mami tuh gimana sih, respon gak sih sama ekskul saya gitu. Iya. Saya bilang, Mi, aku loh pindah ekskul. Hah? Ini belum bereaksi mami ya? Iya. Hah? Iya aku pindah ekskul. Ekskul apa? Nggak tahu, aku males, bosen aku di presenter kena mental aku gitu kan. Iya. Udah dari kemarin aku disiksa, terus aku udah capek, aku udah batinku udah nggak kuat aku. Kamu ini gimana sih, orang udah bagus-bagus di presenter, udah dapat menang kok malah ninggalin Pak Nur, kamu tuh nggak setia, kamu tuh dimarahin Pak, diomelin Pak. Diomelin. Terus saya ketawa-ketawa sambil nunjukin bukti kalau saya sudah ngisi angketnya tuh. Iya. Nyot. Saya gitu. Terus gimana? Ya ketawa semua. Iya. Wah, ada iki ngono Bang. Itu saya bilang, saya tanya ke mami, kenapa Mi kok aku nggak boleh ninggalin presenter? Semuanya bilang ya eman. Terus kamu juga udah klop sama Pak Nur, maksudnya udah sama gurumu itu sudah dibantu ke sana ke sini, udah dibantu ngapain aja, bantu ditampilin gitu. Masa mau ninggalin presenter kan ya nggak sedep loh Pak. Oh iya, ya nggak sedap. Kamu jadi durhaka kamu nih. Iya, ada durhaka. Gitu Pak respon mami. Iya. Dan Pak Nur itu pernah loh, kamu kan pernah ke mall ya, pernah ke mall. Terus kamu kan mau beli apa sih itu sih? Mau beli blazer kan? Iya, mau beli blazer. Iya, sampai video call sama Pak Nur itu. Pak Nur ini yang bagus yang mana gitu kan? Ono sing waduh. Iya Pak. Iya, itu memang kamu mau dibelikan sama mamimu hadiah atau gimana sih itu dulu itu? Itu kan waktu itu saya mau lomba ya Pak ya. Lomba di UNESA. Lomba di UNESA kece TV. Pak Nur bilang, blazernya yang bagus Nay. Saya punya blazer coklat kebesaran. Terus kata
kata Pak Nur itu jelek. Jelek, gitu. jelek. Jelek karena ya nggak bagus ya Pak ya, nggak Iya. kurang ini. Nah, saya bilang ke Mami. Terus kata Mami, "Loh, ya udah beli aja." Gitu. Akhirnya ke mall beli, Pak. Beli blazer. Itu yang kedua kali, Pak. Sama dalamannya juga dibeliin. Kalau yang pertama itu waktu pertama kali ikut lomba, itu saya dibeliin blazer juga warna hitam. Di mall juga. Iya, jadi itu termasuk bentuk support ya, Pak ya. Bentuk support Mami saya untuk saya supaya saya lebih semangat lagi, dan saya melihat itu juga kayak jadi makin nggak enak, Pak. Nggak enak gimana? Makin nggak enak kalau misalnya nanti kalah. Oh. Udah dibeliin blazer, udah dibeliin dalemannya juga, gitu-gitu. Dan menurut saya ya Pak ya, harganya ya nggak inilah Pak, nggak murah lah, ya nggak karena sedikit. semurah-murahnya blazer itu pasti mahal. Oh, kan uang itu nyarinya susah ya Pak Nyarinya ya. susah. Iya, makanya Kamu 10.000 pengalaman aja ada nyari susah. uang? Iya, saya pengalaman ini Pak, saya pengalaman nyari uang, minta uang tuh saya susah Pak. Iya, minta uang aja susah Pak, apalagi nyari uang. Nah, iya makanya itu. berarti total blazermu itu sekarang berapa sih? Sekarang itu ada 4 Pak. Ada 4. Iya, ada Wah. 4. Alhamdulillah berkat Mami. Ya berkat mamimu. Kalau mamimu lihat, Ya. kamu mau bilang apa? Wah, terima kasih Pak, pastinya. kasih. Ya, Terima bukan kasih. sana. Terima kasih Mami atas segala pengorbanan yang telah Mami berikan kepadaku. Love you Mami. Mami saya tuh lucu Pak. Kalau misalnya saya tuh ini kemarin tuh saya tuh kan bilang ke Pak Nur ya Pak, WA Pak Nur. Pak, ini saya tuh harus sering latihan Pak, karena ini saya baca beritanya kayak kurang Menurun. gitu. Saya ngerasa gitu. Iya. Saya WA Pak Nur. Nah, saya tuh gini, Mi, ayo Mi, aku mau baca ini Mi, mau baca berita Mi, tolong dianukan Mi, gitu. Nah, Apakah seperti yang di TV-TV? Saya mesti Iya. biasanya gitu. Kamu bilang begitu? Iya. terus mamimu kayak juri gitu. Kayak juri terus. Contoh itu, Pak. Nah, terus saya baca, Pak. Saya baca udah kayak mukanya tuh udah kayak juri banget gitu, Pak. Iya. Ini tuh kamu tuh kurang powermu itu. Oh. Kurang keras, kurang terus suaramu juga nggak ngungkul gitu. Itu persis kayak juri di TV-TV itu loh. Gila. Kayak gitu Pak Mami Pak, mesti jadi kayak setiap saya latihan itu pasti saya mintanya tuh dikoreksi sama Mami. Karena kalau misalnya dikoreksi sama Pak Nur, nanti pasti Pak Nur bakalan bosen Pak. Iya, karena saya latihannya tuh nggak tentu. Iya. Tiba-tiba tidur terus habis gitu megang teks untuk latihan gitu Pak. Jadi yang orang terdekat saya itu saya suruh koreksi aja. Oh iya. Dan kamu ini sangat tepat nih, sangat tepat ya, memposisikan mamimu itu sebagai juri nasional, gitu ya. Iya kan yang bisa mengoreksi juara nasional nih. Ini kan hanya orang-orang yang nasional tingkatnya luar biasa, mantep nih. Lanjutkan nih. Ini. Kamu itu di sekolah disiksa sama Pak Nur, Iya, di rumah kerja disiksa. rodi. Iya, kerja Di rodi. rumah juga malah disiksa sama Mami. Iya. Terus katanya gimana nih? Katanya gimana? Apakah sudah menurun sampai drastis atau masih ada sisa-sisanya ini ya? Sisa-sisanya semangatnya atau gimana? Kalau yang Mami lihat itu bukan semangatnya yang turun, Mbak. Oh, apa? Kualitasnya. Oh, kualitasnya. Iya, kalau untuk semangatnya itu saya masih oke, masih ayo lanjut sampai nanti sampai akhir hayat ayo lanjut. Tapi yang Mami lihat tuh kualitas saya tuh menurun. Saya bilang, "Banyak tak nurunnya?" Enggak, tapi cuman ya kurang seperti biasanya aja gitu. Mau lomba ayo latihan, mau lomba gitu katanya. Oke. Dan itu yang menilai juri tingkat nasional. Jangan lupa. Internasional. Tingkat internasional gitu kan. Nah, ini mamimu ini pasti Langsung langsung bangga. Nanti kamu pulang-pulang sudah ada pentol kabel di rumah. amin. Oke, jadi guys, Amoy dari awal sampai sekarang ini dia itu kan pengen dikenal sebagai seorang yang pintar, sebagai seorang yang ceria, begitu kan? Iya. Dan ini udah kesampaian. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia itu aktif membuat konten, ya, kemudian di-share di sosial media, Instagram, kemudian ada di YouTube-nya presenter Mugaru Official dan lain sebagainya. Makanya, ayolah kita mencontoh Amoy lah. Pak Nur ini sebenarnya muridnya Amoy gitu loh ya. Pak Nur, iya.
Muridnya Amoy. Pak Nur ini ingin mencontoh Amoy gitu loh ya. Pak Nur ini pengen dikenal sebagai ini. Pak Nur tinggal contoh ini. Dan ada lagi maha gurunya ya. Ada lagi maha jurinya gitu kan. Amoy ini juga sudah di training. Waduh, sudah di training, sudah disiksa oleh maminya. Dari top maminya ini. Lanjutkan nih. Iya, lulus ini. Kalau Pak Nur bilang yes. No comment. Oke, jadi ini Amoy, kita besok akan kita lanjutkan ya tentang personal branding ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya. Tidak mudah untuk memperkenalkan diri kita kepada seseorang. Kita pengen dikenal sebagai apa dan siapa, begitu kan? Oke, tapi waktu kita yang membatasi nih. Waktu kita terlalu singkat. Akan kita lanjutkan besok. Bagi Mugaru Lovers, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105,1 Mugaru Radio. Kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur Dan saya Amoy, presenter Mugaru. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.